Untuk memahami apa yang dimaksud gerbang kehidupan, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud kehidupan dunia, kehidupan akhirat, gerbang derita, dan gerbang bahagia. Kehidupan dunia, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, adalah tempat atau alam di mana kita menanam amal. Jadi dunia itu analogi sebagai sebuah ladang tempat kita untuk menanam seluruh amalan-amalan kita. Sementara kehidupan akhirat adalah tempat atau alam yang dalam Al-Quran sebut sebagai tempat memanen seluruh amalan kita. Sementara gerbang derita atau pintu derita adalah seluruh kesulitan hidup kita yang biasanya datang dalam bentuk musibah. Dan yang terakhir adalah gerbang bahagia, adalah seluruh kemudahan hidup kita yang biasanya datang dalam bentuk nikmat. Kenapa saya bilang biasanya? Karena terkadang musibah itu dapat menjadi nikmat, bahkan nikmat terbesar. Begitupun sebaliknya, terkadang nikmat juga itu dapat menjadi musibah, bahkan musibah terbesar. Kapan musibah menjadi nikmat terbesar dan nikmat menjadi musibah terbesar pula? Yaitu ketika nikmat menjauhkan kita dari Tuhan, maka itulah musibah terbesar. Sehingga pada diskusi buku sebelumnya kita menjelaskan bahwa kufur atas nikmat itu sama buruknya dengan dosa yang tidak diampuni. Betapa banyak nikmat-nikmat yang tidak kita syukuri atau kita tidak daya gunakan sesuai peruntukan nikmat tersebut. Dan kapan pula nikmat justru menjadi musibah terbesar? Nikmat justru menjadi musibah terbesar ketika nikmat itu justru menjauhkan kita dari Tuhan, sementara musibah bisa menjadi nikmat terbesar ketika musibah itu justru mendekatkan kita dengan Tuhan. Misalnya kita diberikan nikmat mendapat sebuah mobil baru atau menikah dengan istri yang cantik, tetapi karena mobil yang baru dan istri yang cantik membuat kita sombong atau bahkan merasa lebih baik dibandingkan yang lain, maka itu atau nikmat tersebut justru menjadi musibah terbesar. Dan kapan nikmat dapat menjadi musibah terbesar atau kapan musibah dapat menjadi nikmat terbesar? Misalnya ketika kita dulu kita hadapi bencana alam yaitu gempa dan juga COVID di saat yang bersamaan. Tetapi ketika kita berupaya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, maka itu bukanlah sebuah musibah, tetapi justru menjadi nikmat yang sangat besar. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan, tergantung kita mau memasuki kemudahan dan kesulitan itu melalui gerbang apa? Apakah gerbang derita atau gerbang bahagia? Dan kehidupan dunia dan akhirat bisa menjadi alasan mengapa kita memasuki pintu-pintu tersebut. Nah, dalam 4 pembahasan tadi, yaitu dunia, akhirat, derita, dan bahagia, lahirlah 4 tipe manusia menurut Abbas Al-Mudarrisi. Yang pertama, kaum asketisme. Kaum asketisme ini beranggapan bahwa untuk bisa bahagia kelak di akhirat, kita harus menderita di dunia. Bahkan sebagian kaum asketisme itu puasa setiap hari dan menjauhkan diri dari masyarakat. Atau kalau bahasa kaum filosof Islam, mereka lah kaum-kaum rahib atau jalur kepanditaan. Dia bahkan tidak menikah sama sekali. Maka Rasul menganggap perilaku seperti itu bukan bagian dari umatnya. Karena Rasul makan tidak setiap hari puasa, Rasul menikah, dan Rasul juga tidak setiap hari iktikaf di masjid. Itulah kaum asketisme yang pertama. Yang kedua adalah kaum materialisme. Kaum materialisme ini beranggapan bahwa kita harus bahagia di dunia. Karena akhirat itu urusan nanti. Bagus kalau ada. Ada yang menganggapnya tidak ada. Ada yang menganggapnya sebagai gampang gitu nanti ada penebusan dosa dan sebagainya. Inilah kaum materialisme. Sementara yang ketiga, kaum hedonisme yang berkedok agama. Apa yang dimaksud hedonisme berkedok agama? Adalah orang-orang yang menganggap bahwa kita harus mengejar dunia dan akhirat. Karena dengan mengejar dunia dan akhirat secara bersamaan, kita akan bahagia di dua kehidupan tersebut. Makanya ada sebagian perilaku beragama yang tetap flexing walaupun membingkai flexingnya tersebut atau gaya hidup mewahnya itu dengan simbol-simbol agama. Maka tidak heran lahirlah penyalahgunaan
bantuan sosial. Lahirlah fenomena-fenomena seperti penyalahgunaan dana umroh dan sebagainya. Nah, sementara yang terakhir adalah kaum beriman. Kaum beriman ini beranggapan bahwa dunia itu baik dikala kita sulit maupun dikala kita mudah, itu hanya bisa digunakan sebagai tools atau kendaraan untuk menuju tujuan yang hakiki, yaitu akhirat, tempat bertemu dengan Tuhan. Jadi kaum beriman itu bukan berarti menghindari dunia, tetapi menjadikan dunia itu sebagai tangga, sebagai alat, atau sebagai kendaraan menuju kehidupan akhirat. Nah, bagaimana kemudian bisa sampai ke tahap kaum beriman, yaitu menjadikan dunia sebagai kendaraan menuju akhirat dan kemudian menghindari tiga tipologi manusia lainnya, yaitu yang kita sebut sebagai orang-orang yang merugi. Nah, untuk dapat menjadi kaum beriman, Abbas Al-Mudarrisi menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, yaitu sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Nanti kita elaborate lebih lanjut. Yang kedua, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, yaitu manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, yang pertama, memanfaatkan masa muda. Nah, di Al-Quran berulang kali dijelaskan tentang 3 fase kehidupan manusia di dunia ini, yaitu saat kita anak-anak atau masa kecil, yang ditandai dari saat kita lahir sampai menuju balik, baik itu balik biologis maupun balik intelektual. Karena menurut Ibrahim Amini dalam Kiat Memilih Jodoh, kadang kita balik secara biologis tapi belum balik secara intelektual. Kadang pula ada orang-orang yang sudah balik secara intelektual walaupun belum balik secara biologis. Misalnya Nabi Isa sudah balik secara intelektual sejak dia lahir, walaupun belum balik secara biologis. Nah, masa anak-anak ini kita masih sangat lemah. Di masa muda kita kuat dan di masa tua kita kembali lemah, kata Al-Quran. Masa anak-anak ini analogi alam rahim. Sementara masa muda yaitu dimulai dari saat kita balik, kira-kira umur 16 tahunan, sampai paruh baya. Baya itu kan artinya usia, berarti paruh usia atau sekitar 40-an tahun. Nah, di masa muda ini, yaitu balik sampai menuju paruh baya, itu analogi alam dunia. Disitulah tempat kita menanam seluruh amalan. Kenapa? Karena di masa tua kita, atau masa ketika sudah paruh baya sampai kita mati, itu sudah menjadi analogi alam akhirat. Sudah banyak penyesalan-penyesalan. Kenapa ya dulu waktu muda saya tidak begini, kenapa tidak begitu dan sebagainya. Ketika kita sudah banyak merenungi penyesalan-penyesalan itu sebenarnya sebagai pertanda bahwa di alam akhirat nanti betapa banyak juga kita yang menyesal. Yang kedua, manfaatkanlah kesehatan sebelum datang masa sakit. Nah, di waktu muda kita ini kita harus memanfaatkan waktu sehat kita. Bagaimana caranya? Kalau kita merujuk kepada buku kita sebelum-sebelumnya, pedomannya hanya 3, yaitu eat, move, dan sleep well. Atau makan dan minum yang halal dan baik, bergerak yang baik atau kerja dan olahraga yang baik, dan tidur atau istirahat yang baik. Jangan juga kita makan yang baik, bekerja tetapi kurang tidur. Jangan juga sebaliknya, tidurnya kebanyakan tetapi tidak kerja. Nah, yang ketiga, manfaatkanlah masa kaya. Nah, kalau kita merujuk definisi kaya secara non materi, maka kekayaan adalah semakin kita tidak bergantung, maka semakin kita tidak kaya. Itu ukuran kekayaan secara non materi. Pada dasarnya, secara substansi atau secara hakiki, kita semuanya kaya. Kenapa? Karena kita tidak bergantung secara penuh atau totalitas kepada sesama makhluk. Bayangkan misalnya untuk mendatangi diskusi buku pada malam hari ini, kita harus ditopang oleh saudara kita. Berarti kita miskin secara non materi. Sementara kalau kita merujuk kaya secara materi berdasarkan parameter Forbes, dalam buku Kiyosaki, saya
mendapati bahwa ukuran kekayaan secara materi itu atau secara kuantitatif yaitu $1 juta per tahun. Orang dikatakan sebagai orang kaya itu ketika dia pendapatannya, revenue-nya itu sudah $1 juta per tahun. Kalau kita mau konversi ke dalam kurs rupiah saat ini yaitu sekitar 15.000, berarti orang kaya itu adalah mereka yang berpendapatan 15 M per tahun. Kalau mau dibagi ke dalam 12 bulan, orang kaya adalah mereka yang berpendapatan 1,25 M per bulan. Kalau mau lagi dibagi ke dalam per hari, berarti orang kaya adalah mereka yang berpendapatan 41 juta per hari. Kalau secara materi, ya kita semua ini nggak ada yang kaya. Bahkan saya sanksi di Provinsi Sulawesi Barat, ada yang bisa menyampai kategori seperti ini, kategori kaya seperti ini. 41 juta per hari. Secara individu ya, kalau secara kolektif atau perusahaan mungkin saja gitu. Tetapi kalau kita mau merujuk kepada definisi kaya secara non materi, sebenarnya banyak yang perlu kita syukuri, yaitu ketidakbergantungan kita kepada makhluk lain secara totalitas. Bayangkan misalnya kita harus dibacakan buku sama orang lain karena kita apakah tidak mampu membaca atau sudah rabun atau bahkan sudah buta. Nah itu kan syukur-syukur atau nikmat-nikmat yang perlu kita renungkan. Nah yang keempat adalah manfaatkanlah waktu luang. Di masa muda perbanyaklah belajar. Kenapa? Karena di masa muda kita banyak waktu, karena kita masih muda dan punya waktu yang luang, dan kita juga masih banyak tenaga, dalam artian kita masih sehat, tetapi kita masih kekurangan uang, dalam artian kita masih miskin. Maka kita pergunakan banyaknya waktu dan banyaknya tenaga kita, kesehatan kita, waktu luang kita, masa muda kita untuk banyak-banyak belajar. Karena tidak mungkin kita mendapatkan banyak uang tanpa punya tools pengetahuan yang memadai. Nah, di masa parubaya perbanyaklah bekerja. Ketika kita sudah mulai parubaya atau dimulai dari umur 30-an, mulailah banyak-banyak bekerja. Baik itu di perusahaan atau buat usaha sendiri atau profesi dan sebagainya. Kenapa? Karena di masa parubaya ini kita sudah kurang waktu. Kita sudah tidak muda lagi dan kita kemudian sibuk. Walaupun kita masih banyak tenaga, masih lumayan sehat. Dan kita pun juga sudah memiliki banyak uang karena kita sudah bekerja. Nah sementara di masa tua banyak-banyaklah berderma. Karena di masa tua walaupun kita memiliki banyak waktu karena kita sudah tidak kerja lagi, dalam hal ini pensiun, tetapi kita sudah tua. Dan kita sudah kekurangan tenaga, dalam artian sudah mulai sakit-sakit. Walaupun kita masih banyak uang. Jadi uang kita itu dipergunakan untuk banyak-banyak berderma di kegiatan-kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah manfaatkan masa hidup. Karena ciri dari kaum merugi adalah yaitu mereka cinta dunia. Betapa banyak kita melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan kegiatan sereligius beribadah, dalam hal ini sholat, tetapi yang kita pikirkan dunia. Nah, apa batasan cinta dunia dan zuhud atau tidak cinta dunia? Batasannya adalah jika sesuatu itu mendekatkan kita kepada Tuhan, berarti dia akhirat, walaupun perilakunya aktivitas duniawi. Dan sebaliknya, walaupun aktivitasnya itu adalah ibadah agama, tetapi kalau menjauhkan kita dari Tuhan, berarti dia adalah cinta dunia pula. Jangan salah, dalam sholat pun bisa saja kita terjerembab pada sholatnya pecinta dunia. Makanya itu yang ditegur dalam Quran surat Al-Ma'un, bahwa kecelakaan besarlah orang-orang yang mendustakan agama. Nah, kenapa kita harus penting banyak-banyak mengingat kematian? Karena mengingat kematian adalah ciri kaum beriman. Karena kematian itu mengantarkannya untuk menuju akhirat, yaitu tempat bertemunya atau berjumpa dengan Allah. Kenapa kita harus banyak-banyak mengingat kematian dan tidak cinta kepada dunia? Karena dunia itu sementara. Dan kematian itu tidak mengenal apakah kita muda atau tua, apakah kita mau sehat atau sakit. Kan biasa juga itu, padahal tidak ada sakitnya, kenapa langsung tiba-tiba mati? Karena memang kematian tidak mengenal. Kau mau sakit, kau mau sehat, bahkan kau berkendara di jalanan tiba-tiba ada mobil yang menabrakmu, kau bisa saja mati. Masa kematian juga tidak mengenal kaya atau miskin. Mau kau kaya seperti Bill Gates atau semiskin apapun, malaikat maut tidak akan kasihan. Wah, jangan ini, masih miskin, masa sudah diambil. Dan kematian juga tidak mengenal apakah kau sementara dalam waktu luang atau sibuk, mau sementara kerja. Kematian
tetap bisa saja datang menghampiri kita. Nah, itulah resensi buku Membuka Gerbang Kehidupan dari Abbas Al-Mudarrisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.